Macam-macam menu yang dimasak hari ini ada ikan tongkol sambal ijo, bening bayam, dan juga gorengan bakso crispy. Mbak Nur juga belanja beras dan ini tuh langsung aja Mbak Nur simpan ke dalam toplesnya. Tiap kali nyimpan beras harus disimpan di dalam toples supaya tidak dimainin sama anak-anak. Hal pertama yang Mbak Nur lakukan yaitu masak nasi sebelum berbuka puasa. Berhubung majikan Mbak Nur masih rusak dan ini tuh Mbak Nur masak nasinya masih pakai kompor. Ini adalah pertama kalinya Mbak Nur bikin agar-agar. Jadi ketika Mbak Nur bikin agar-agar, si anak-anak ini pada bingung. Katanya mereka Mbak Nur ini bikin soalnya Mbak Nur itu tidak pernah bikin agar-agar dan ini tuh baru pertama kalinya Mbak Nur bikin agar-agar. Jadi wajar aja kalau mereka itu pada bingung. Dan ketika belanja agar-agar kemarin Mbak Nur itu juga sempat bingung sebenarnya yang mana ini sih agar-agar dan juga yang mana jelly, karena di situ Mbak Nur nggak bisa bedain. Mau bertanya sama orang juga malu, jadi sembarang ambil aja. Mudah-mudahan ini tuh enak. Sembari Mbak Nur bikin adonan agar-agar, mereka ini dari tadi udah pada nyicipin dan katanya itu enak. Penyimpanan agar-agar sengaja Mbak Nur simpan di atas kulkas supaya tidak dicicipin-cicipin. Karena kalau disimpan di dalam kulkas, mereka itu dari tadi buka tutup kulkas. Lagian juga agar-agarnya masih panas, jadi khawatir nanti numpahin mereka. Untuk sisaan minyaknya Mbak Nur simpan ke dalam botol supaya tidak dari tumpah. Tadi anak-anak sudah nungguin gorengan bakso crispy-nya. Untuk bakso crispy-nya memang tinggal sedikit karena ini tuh udah cemilan beberapa hari yang lalu. Sembari nunggu bakso crispy-nya matang, di sini Mbak Nur mau marinasi ikan tongkolnya terlebih dahulu. Tiap kali goreng bakso crispy sengaja dikit-dikit supaya tidak mubazir. Rencananya mau pamer, ternyata malah jatuh. Terus dilanjutkan dengan goreng ikan tongkol. Untuk sisaannya Mbak Nur simpan ke dalam toples. Bakso crispy-nya sungguh sangat menggoda sekali. Ikannya jangan lupa dibolak-balik supaya tidak gosong. Udah rindu banget dengan sambal ijo yang satu ini. Sebenarnya Mbak Nur itu suka dengan sambal ijo tapi jarang karena masak. Di sini tuh jarang banget ada yang jual cabai ijo. Bisa dikatakan musim-musiman gitulah. Berhubung sekarang itu udah jam 3, jadi saatnya Mbak Nur bikin teh terlebih dahulu karena mau Mbak Nur simpan ke dalam kulkas supaya nanti ketika berbuka tehnya tidak begitu panas. Karena Mbak Nur tidak pernah minum es. Kemudian lanjut lagi di sini Mbak Nur mau iris bawang merah, bawang putih buat bening bayamnya. Berasa kurang lengkap aja kalau makan sambal tanpa sayur. Masak bening itu tidak usah repot-repot, bumbunya cuma pakai bawang merah, bawang putih, tambahkan garam dan juga sedikit penyedap rasa. Airnya sudah mendidih baru dimasukkan potongan bayamnya. Anak-anak Mbak Nur ini paling doyan yang namanya bening bayam, apalagi kalau mereka itu dimasakin bayam merah, autolah makan. Kemudian setelahnya Mbak Nur mau goreng cabai hijau buat sambalnya nanti. Tapi Mbak Nur pernah juga sih ngelihat orang masak sambal hijau tidak digoreng terlebih dahulu. Kira-kira gimana ya rasanya? Karena masak sambal hijau ini digiling manual, jadi supaya tidak susah, di sini Mbak Nur goreng terlebih dahulu. Kalau sudah digiling manual seperti ini, semua bumbu langsung aja Mbak Nur masukkan seperti garam, gula dan juga penyedap rasanya. Kemudian baru deh di sini mau Mbak Nur tumis ulang hingga semua cabenya itu bener-bener matang. Karena semua bumbu sudah dimasukkan di awal penggilingan tadi, jadi di sini hanya sekedar menumis cabai hingga benar-benar matang. Tidak butuh waktu lama. Masukkan ikan yang sudah digoreng, aduk sebentar dan saatnya dimasukkan ke dalam piring. Inilah sambal hijau ikan tongkolnya sudah matang. Kata Pak suami rasanya tuh enak banget dan juga bening bayamnya segar. Tinggal nunggu waktu berbuka puasa aja.